Salam sehat holistik bersama saya Dr. Erik Tan. Hari ini saya mau berbagi tentang dampak dari membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain ya terhadap kesehatan ya, baik fisik dan mental. Apakah ada hubungannya ya? Apakah ada dampaknya kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain terhadap kesehatan kita? Ternyata menurut beberapa referensi ya ada ya teman-teman ya. Jadi akibat atau dampak dari suka terlalu sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain itu berdampak secara psikis ya, mempengaruhi mental health kita, meningkatkan kecemasan dan depresi ya. Jadi mudah depresi dan meningkatkan kecemasan atau ansietas ya. Jadi kalau mau bebas dari depresi dan kecemasan, mungkin kita perlu mengurangi ya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian secara fisik juga itu stres fisiologis ya, meningkatkan hormon kortisol ya, dan akhirnya berdampak pada tekanan darah ya, meningkatkan tekanan darah ya, hipertensi, dan juga menurunkan sistem imun ya, kekebalan tubuh. Jadi mudah terserang penyakit, mudah kanker ya, karena sistem imun kita menurun ya, dan juga meningkatkan tekanan darah yang juga berdampak pada penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit jantung dan lain-lain akibat tekanan darah yang meningkat. Oke, jadi mungkin itu ya beberapa dampak dari membandingkan diri terhadap kesehatan fisik dan mental. Ada juga dampaknya terhadap kesehatan sosial ya. Jadi kurang merasa puas dan lain-lain ya, merasa rendah diri ya, kepercayaan diri dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman ya, akhir-akhir ini banyak sekali mungkin influencer-influencer ya di media sosial atau motivator-motivator ya yang selalu membanding-bandingkan. Oh, kalau tidak begini maka hidup kita itu belum sukses ya. Kita gagal, jadi orang yang gagal kalau tidak seperti si A, tidak seperti si B, harus begini, harus begitu ya. Kalau masih jadi pegawai, wah itu masih jadi budak ya. Harus jadi pengusaha ya. Kalau jadi pengusaha harus omsetnya miliaran, triliunan ya. Harus naik mobil sport ya, Lamborghini baru bahagia gitu ya. Akhirnya orang jadi membanding-bandingkan diri dengan, apakah semua orang harus punya Lamborghini baru bahagia gitu? Apakah jadi pegawai salah gitu? Apakah harus jadi entrepreneur gitu? Apakah semua orang harus jadi entrepreneur baru bisa sukses? Saya rasa tidak, teman-teman ya. Jadi dalam firman Tuhan pun ada ayatnya ya, bahwa Tuhan mengingatkan kita ya bahwa di dunia ini ada berbagai macam karunia dan talenta, tetapi satu roh ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, dan Tuhan menempatkan setiap organ tubuh kita itu sesuai pada tempatnya masing-masing seperti yang Tuhan kehendaki. Contoh, mata itu ada di kepala ya, terlihat dari luar. Oh, mata ini hidung, mulut, gigi ya, telinga. Tapi ada organ-organ yang memang tempatnya harus di dalam, usus di dalam, tidak kelihatan tapi fungsinya sangat penting, mencerna makanan, menyerap nutrisi ya. Bayangkan kalau tidak ada usus, mata tidak bisa lihat ya, hidung tidak bisa bekerja, telinga tidak bisa berfungsi ya, semua jadi butuh usus. Begitu juga mata dibutuhkan untuk bisa melihat ya, telinga untuk mendengar. Jadi masing-masing tidak ada yang lebih hebat atau lebih penting dari yang lain, tapi semuanya penting. Ada yang terlihat, ada yang posisinya di kepala, posisinya terlihat dari luar, ada yang jantung di dalam. Coba jantung tidak bekerja gitu, mati ya. Jadi ada jantung, ada paru-paru, semua organ, ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang posisinya terlihat, tidak terlihat, ada yang sepertinya bagus gitu ya, keren, ada yang sepertinya kurang keren gitu. Tapi semua ada fungsi dan peran masing-masing dan semua itu penting ya. Begitu juga teman-teman ya, semua kita ya, apapun profesi kita, panggilan kita, karunia, talenta kita, pekerjaan kita, semua kita
punya posisi kita masing-masing, punya peran kita masing-masing. Dan kita bisa bahagia, kita bisa sukses ya, sesuai dengan porsi yang Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing. Dan kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada, sebagai apapun kita. Tidak harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi saya kurang setuju ya kalau kita membanding-bandingkan, oh kalau sukses itu seperti si A, si B. Kalau sudah segini baru sukses. Kalau gajinya 1 miliar baru sukses. Kalau gajinya 10 juta belum bisa bahagia, belum sukses. Tidak begitu ya. Tidak begitu teman-teman. Jadi mari kita, bukan berarti juga kita tidak mengembangkan diri. Saya tidak bilang begitu ya. Bukan berarti salah kalau kita berusaha keras, kita mengembangkan diri, kita mau maju, itu bagus. Tetapi kita perlu sadar bahwa masing-masing kita ya, seperti anggota tubuh, punya tempatnya sendiri-sendiri ya, punya fungsi peran kita yang berbeda, tidak sama, tapi saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih hebat ya. Dan mari kita tidak usah banding-banding diri, tapi kita mengerjakan peran kita dengan sebaik mungkin ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat. Apapun yang kita kerjakan, mari kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya hidup kita jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dan disitulah kunci kebahagiaan, ketika kita bersyukur, kita menerima apa yang Tuhan percayakan, dan kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan dan untuk jadi berkat bagi sesama. Nah, saya pikir itu teman-teman ya. Salam sehat holistik, Tuhan memberkati.